Sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Wabil khusus musibah yang terjadi di dunia ini sekarang, dan juga mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari musibah besok terjadi di yaumul qiyamah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di surat Al-Humazah. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Kemarin kita sudah bahas ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Kita sudah jelaskan perbedaan antara al-humazah dan juga al-lumazah. Oh, ini terlalu kerang warnanya berarti. Jadi sebagian ulama membedakan antara al-lumazah dengan al-humazah. Sebagian lagi mengatakan sama. Ya. Jadi ada yang mengatakan al-humazah itu dengan isyarah, lumazah dengan ucapan dan perbuatan. Ada yang sebaliknya. Ya. Yang jelas dua-duanya adalah ekspresi merendahkan orang lain, baik dengan ucapan secara verbal ataupun dengan gimmick, dengan gerakan lidah, ada gerakan mulut dimenyong-menyongin gitu, gitu, atau gerakan mata, ya. Nah, itu semua sama. Kalau dia tujuannya adalah merendahkan orang lain, masuk kategori al-humazah atau al-lumazah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui jalur riwayat Abdullah bin Mas'ud, laisal mu'min bitta'an. Orang beriman itu bukan yang kerjaannya mencela. Walal la'an, yang suka melaknat. Walal fahish, bukan juga orang yang keji akhlaknya.
walal badhi, dan bukan pula orang yang jorok omongannya. Nah, jadi kalau ada orang suka melaknat, suka mencela, dia bukan masuk kategori beriman kata Rasulullah. Nggak ada imannya itu. Kita nggak bilang dia mukmin atau tidak bilang dia bukan mukmin ya. Dia mungkin muslim, mukmin, tapi ketika dia mencela, ketika dia melaknat, maka itu hilang label status keimanan dalam kalbunya. Apakah sama sekali nggak boleh orang beriman itu melaknat? Boleh ya. Pada hal-hal yang dibolehkan, seperti mengutuk dan mencela keburukan, kemaksiatan, itu harus kita. Yang kita cela, yang kita kutuk perbuatannya, bukan pelakunya. Kenapa? Karena pelakunya itu dia bisa berubah. Malam dia mungkin kafir, malam berbuat maksiat, bisa saja siangnya taubat. Siangnya dia mencuri, siangnya dia maling, siangnya dia berzina, mungkin malamnya dia taubat. Orangnya nggak boleh kita celak. Boleh jadi besok dia mati lebih baik daripada kita. Ya, nauzubillah. Tapi perbuatannya jelas. Perbuatan itu selama dia perbuatan buruk, perbuatan nisa, harus kita celak perbuatannya. Gitu. Harus kita laknat. Ya. Kafir ya kafir. Ya. Kita bilang kafir, musyrik ya musyrik. Ya. Jelas ya. Pelaknatan dalam agama kita untuk perbuatan, bukan untuk pelakunya. Perbuatan ini tidak kita sukai. Baik, kita masuk ayat kedua. Allah jelaskan siapa yang dimaksud dengan al-humazah dan al-lumazah itu. Kata Allah, alladzi jama'a malan wa 'addadahu. Yang jama'a, mengumpulkan malan, harta. Tidak hanya berhenti di sini, wa'addadahu, dan menghitung-hitungnya. Berarti boleh nggak kita mengumpulkan harta? Boleh, selama tidak menghitung-hitungnya. Menghitung boleh, bolehlah. Masa kita nggak boleh menghitung aset? Berapa aset Bapak yang punya? Oh, usah dihitung-hitung, biarkan Allah aja yang tahu. Nggak boleh juga. Kita harus tahu, oh, rumah saya di sini Ustadz, ini tanah saya, ini kendaraan saya, ini istri saya, yang pertama misalnya, ini yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Bolehlah ya. Yang tidak boleh itu adalah ketika wa'addadahu, dihitung-hitung dalam rangka untuk apa? Menyombongkan diri, itu nggak boleh ya. Dihitung-hitung sehingga sibuk, waktunya habis buat ngitungin harta. Sudah dari pagi sampai sore dia kerja ngumpulin duit, malamnya dihitung-hitung berapa nih, berapa. Lupa untuk ibadah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, itu dipuji oleh Allah. Orang-orang yang berbisnis cari duit tapi tidak menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipuji oleh Allah. Boleh mengumpulkan harta, boleh. Karena harta yang terbaik itu adalah biadi rajulis saleh, berada dalam genggaman tangan seorang laki-laki yang saleh. Maka kalau saya ini insya Allah orang saleh, cari duit sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena orang saleh, uang harta tidak akan mencelakakan dia. Dia akan gunakan harta itu untuk membantu kemaslahatan umat, membantu kemaslahatan Islam. Harus kita pegang. Kalau umat Islam nggak mau ngumpulin harta, nggak usah lah Ustadz, ngapain saya mencari-cari harta? Yang penting udah dapat ketemu buat makan, sudah ada buat tempat tinggal, selesai sudah. Nggak perlu kaya-kaya banget. Akhirnya yang kaya 9 naga lagi. Yang lain tetap jadi cacing. Naganya ya dia lagi. Kenapa? Karena umat Islam tidak mau mengumpulkan harta. Jadi boleh mengumpulkan harta selama itu tidak untuk kesombongan, selama itu bukan untuk membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti setelahnya Allah ingatkan dengan wal asri, demi masa. Ingat nih, waktu kita jangan dihabisin buat cuma ngumpulin duit, jangan cuma dihabisin buat foya-foya, tapi sisakan waktu kita untuk menambah ketaatan kita kepada Allah. Kenapa? Karena orang itu akan cenderung sombong gitu dengan apa yang dia miliki. Bahkan kata Allah nanti di ayat di surat berikutnya, surat At-Takatsur, alhaakumu at-takatsur, saling bermegah-megahan, berbanyak-banyak, itu membuat kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berbanyak-banyak istri pun bisa bahaya tuh.
bukan hanya berbanyak-banyak harta. Di situ maka dibilangnya alhaakumu at-takatsur, melalaikan kalian, mencelakakan kalian, membinasakan kalian, at-takatsur, berbanyak-banyak. Berbanyak-banyak dalam hal apa? Di situ nggak disebut berbanyak dalam hal apa. Dalam semua hal, bahkan berbanyak-banyak dalam ilmu itu pun berbahaya. Ya. Saya ini waktu kuliah dulu ngajinya sudah khatam sekian, ini sudah khatam sekian, ayo. Nah, itu juga nggak boleh ya. Kecuali sombong di hadapan orang yang sombong, itu dibolehkan kata Imam Syafi'i ya. Apa? Al-kibru amal al-kibriya sadaqah. Sombong di hadapan orang yang sombong, jadinya sedekah. Tapi itu bukan hadis Rasulullah, itu perkataan Imam Syafi'i. Jadi berbanyak-banyak mengumpulkan harta dalam rangka menyombongkan diri itu nggak boleh. Kenapa? Orang kalau sudah merasa banyak, dia akan menganggap rendah orang yang dianggap sedikit, gitu. Kita merasa lebih banyak ilmu, maka kita akan merasa orang yang kita anggap lebih sedikit ilmunya lebih rendah dari kita. Nah, itu nggak boleh. Kalau sudah menganggap orang lain lebih rendah dari kita dari segi keilmuan saja, maka jatuhnya kita akan melecehkan, merendahkan. Si anu, apaan ngomong doang, itu kagak ada. Kita sudah menganggap rendah tuh. Kalau sudah begitu, jatuhlah al-lumazah dan juga humazah, pasti itu. Kita merasa lebih banyak harta, gitu juga. Yang merasa sedikit harta, apa sih itu dia? Nggak punya duit, nggak punya apa-apa, pasti akan menganggap rendah. Termasuk tadi saya sampaikan, mohon maaf, istri, gitu juga. Ada ustadz itu menganggap rendah ustadz bukan karena ilmunya, karena bininya baru satu. Ya Allah, berapa istrinya? Baru satu. Nggak usah dengerin. Gitu. Coba ustadz, kacau nggak kita ustadz? Nggak usah didengerin, bininya baru satu katanya. Jadi berbanyak-banyak istri. Saya ini direkam, nggak apa-apa deh, nggak sebut nama. Ngisi di Witana Harja itu, ngisi kajian. Selesai kajian didatengin oleh orang yang ustadz sih kayaknya, tapi saya nggak kenal gitu. Ngobrol lama, dia akrab sekali gitu. Terus saya nanya kan, karena saya baru pertama lihat orang itu dan saya nggak tahu, nggak kenal. Saya tanya, antum siapa ya? Antum nggak kenal saya ustadz katanya. Nggak kenal. Saya tuh ya yang ngurusin ustadz besar disebut sama dia. Yang ini mau menikah nih, itu saya yang ngurus. Ustadz ini mau nikah, saya yang ngurus. Jadi ustadz besar kaliber tingkat nasional yang istrinya lebih dari satu, dia yang ngurus katanya. Ya terus maklar. Terus saya bilang, lah apa urusannya saya, apa mesti saya harus kenal dengan seperti itu. Nawarin cerita istrinya 4 dengan macam-macam lah ceritain, terus begitu. Terus mengatakan, Ustadz kalau cuma 1 nggak dianggap sama orang, dia bilang gitu. Di hadapan saya juga nggak ada nilainya katanya. Waduh, ngeri juga sih. Ya nggak apa-apa kalau nggak ada nilainya, karena istri 1 ya nggak masalah gitu. Yang penting di hadapan Allah kita ada nilainya kan itu. Bahkan yang tidak punya istri pun tetap mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama-ulama kita itu, Ibnu Taimiyah meninggal belum sempat menikah. Imam Nawawi meninggal nggak ada istrinya. Apa menjadi tidak mulia? Mulia. Ada orang nggak mau ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa nggak mau ngaji kitab Riyadhus Shalihin? Yang nulis jomblo. Nggak ada ya. Al-Arba'in. Kenapa nggak mau ngaji hadis Al-Arba'in? Hadis cuma 40, yang nulis jomblo lagi. Nggak mau? Nggak ada lah. Nggak ada urusan ya. Jadi bahaya, berbanyak-banyak itu bahaya. Dalam hal apapun, termasuk dalam hal ilmu. Ya. Saya guru saya ya, bla 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 disebutin. Luar biasa. Kita menyebut ulama punya banyak guru. Iya, untuk memotivasi. Imam Al-Hakim An-Naisaburi, gurunya itu 2000. Gurunya doang 2000. Tapi beliau nggak sesumber kemana-mana. Guru saya tahu nggak 2000. Nggak ada sesumber begitu. Ulama lain yang menjelaskan, beliau gurunya 2000 buat pelajaran kepada kita gitu. Jadi kalau guru kita baru 2-3 orang, jangan sombong. Imam Al-Hakim An-Naisaburi 2000 gurunya, itu aja nggak sombong gitu maksudnya. Ya ada yang gurunya baru 1, Google, udah sombongnya masya Allah luar biasa ya. Udah nggak mau denger apa kata orang. Nah, itu bahaya. Jadi berbanyak-banyak itu bahaya. Kenapa? Karena kita akan merasa tinggi.
Nah, dalam surat ini lebih spesifik ke harta, karena itu yang paling sering. Harta seringkali menjadi di rata-rata masyarakat materialistis itu harta menjadi ukuran orang didengar suaranya. Ya. Kalau dulu masyarakat dulu ya primitif itu mendengar orang suara itu bukan dari harta. Kita ceritakan Abdul Muttalib, Abu Talib itu bukan orang kaya, tapi suaranya didengar. Kenapa? Karena beliau memiliki posisi jabatan penting. Kalau istilah sekarang ya DKM ya. Ketua DKM Ka'bah Al-Musyarrafah gitu. Duitnya nggak banyak, tapi dihormati. Kesini udah hilang tuh, berkurang. Apa jabatannya? Pengurus masjid. Pengurus masjid. Malah dianggap rendah gitu ya. Cuma pengurus masjid katanya gitu. Yang lebih didengar yang duitnya banyak, yang mobilnya berderet. Masya Allah. Jadi sudah mulai. Sehingga kalau sudah begitu, kenapa disebut jama'ah mala wa addadah? Padahal di awalnya tadi merendahkan orang. Lumazah, humazah itu kan ngenyek ya, ngenyek baik dengan ucapan ataupun dengan sikap. Jadi celaka buat orang yang suka ngenyek orang lain. Siapa itu? Yang suka ngumpulin harta dan menghitung-hitungnya. Kok larinya ke harta? Karena orang kalau sudah merasa banyak duit, banyak harta, dia cenderung menganggap rendah orang lain. Sehingga disitulah muncul ngenyek, nganggap enteng, nganggap remeh. Bahkan ada orang itu yang mohon maaf, enak sekali gitu memutuskan janji karena masalah harta ini. Kadang-kadang ustadz pun suka terjebak tuh. Ya Allah, fitnah gitu. Mohon maaf nggak bisa ngisi di sini. Kenapa? Ada bentur jadwal di sebelah sana yang isinya lebih besar di sana dibandingkan di sini misalnya. Itu fitnah juga tuh. Masya Allah. Tapi enggak lah ya, kalau Ustaz sampai menganggap rendah, menganggap hina sih enggak lah ya. Cuman fitnah harta ya memang begitu, dahsyat luar biasa. Masya Allah. Makanya kami belajar sama beberapa guru-guru kita itu, dapat uang itu nggak kita buka gitu. Pokoknya semua kasih istri. Dan istri nggak boleh ngasih tahu ke kita berapa. Jadi yang tahu di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, itu udah istri aja. Kecuali yang transfer. Kalau transfer ketahuan lah itu Pak, transfer. Dan biasanya kalau transfer jarang yang dikit. Itu baru ke kita tuh ya. Atas nama. Karena biasanya kalau kita kasih nama atas nama orang lain, biasanya nggak percaya. Ustaz kok atas nama orang lain nih? Itu istri saya. Kalau bisa yang punya Ustaz aja deh. Kayak baru dari situ ya. Lebih rawan itu sebenarnya, mengganggu keikhlasan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala langsung di ayat kedua setelah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah, langsung alladzi jama'a malan wa addada, yang suka mengumpulkan mal. Mal itu harta. Harta dalam bahasa Arab disebut dengan mala. Mala yamilu mailan itu artinya condong atau miring. Jadi mala yamilu mailan, condong, cenderung, miring. Itu dari kata mal ya. Kenapa al-mal disebut mal? Karena hampir semua orang pasti condong, cenderung untuk mendapatkan itu. Kayaknya nggak ada orang yang nggak suka dengan harta. Nggak ada itu. Oh, saya tidak silau dengan harta. Memang tidak silau dengan harta, tapi kalau harta ya pasti butuh lah. Siapa kita yang nggak butuh kendaraan? Saya lebih suka jalan kaki aja Ustaz. Kenapa? Untuk apalah berbanyak-banyak kendaraan? Itu mustahil lah. Ya. Lebih suka jalan kaki karena memang mungkin nggak ada kendaraannya aja, atau ya karena dekat tempatnya gitu. Tapi kalau jauh pasti kita lebih suka kendaraan. Tempat tinggal gitu juga. Saya lebih suka ngontrak Ustaz daripada punya rumah sendiri. Itu mustahil lah. Yang lebih suka ngontrak karena memang ya belum bisa aja kita beli rumah, maka lebih suka ngontrak gitu. Siapa yang sanggup jadi kontraktor ulung setiap tahun kan ngontrak aja, pasti lebih suka kita punya rumah sendiri dibandingkan itu. Kecenderungan hati manusia pasti itu ingin mendapatkan mal. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Pastilah manusia cenderung ingin mendapatkan itu. Maka disebut dengan mal. Bahasa Al-Qur'an itu dahsyat ya.
Jadi kata itu sudah bisa menggambarkan makna dari benda yang dimaksud dari kata itu. Luar biasa. Nah, jadi sombong dengan harta kerap membuat seseorang merendahkan dan menghina orang lain. Tapi kita perluas tadi maknanya, tidak hanya harta, semua hal. Ya. Orang sombong dengan ilmu pasti akan menganggap rendah orang lain. Sombong dengan pangkat akan menganggap rendah orang lain. Sombong dengan jabatan, sombong dengan apa lagi? Prestise, prestasi. Apa lagi? Kalau dulu orang berbangga-bangga dengan harta dan anak. Aksaru malan wa walada. Saya lebih banyak harta, lebih banyak anak. Kalau dulu bangga-bangga orang punya anak banyak. Kalau sekarang sudah bergeser. Punya anak banyak dianggap aib. Berapa anaknya? 10. Doyan banget. Padahal yang punya anak 2 juga tetap doyan lah. Itu beda urusannya, babnya beda gitu. Nggak ada sangkut pautnya. Tapi begitu, kesini kecenderungan orang berbangga itu sudah mulai beda. Semakin kesini orang bangga dengan followers. Kalau dulu orang bangga dengan ijazah. Jadi kalau gelar itu berderet, wah bangga tuh. Profesor, doktor, terus gelarnya banyak banget tuh, MA, MM, MSc, MA, macam-macam lah itu. Belum yang kalau apa tuh istilahnya yang keahlian ikut cuma setahun 2 tahun profesi ya. Itu kan makin banyak tuh gelarnya. Itu kalau kurang 1 aja ditulis tersinggung tuh. Ini kurang nih. Waduh, udah banyak banget ya. Masya Allah. Dulu orang bangga dengan gelar akademis. Semakin kesini gelar akademis semakin kurang keren tuh, kalah dengan followers. Gelar akademisnya tinggi tapi followersnya sedikit. Kalau ngomong nggak ada yang dengerin. Itu sudah mulai kalah tuh. Sampai sekarang itu ada istilah, untuk apa gelar sekolah pendidikan tinggi-tinggi kalau followersnya sedikit katanya. Mendingan nggak usah sekolah tapi followersnya banyak, didengar suaranya, duitnya juga banyak ya. Dia punya followers berapa juta orang yang melihat video dia misalnya, udah berapa duit yang masuk kantongnya. Nggak perlu kerja capek-capek, cuman ngoceh aja depan kamera selesai, duit tiap bulan masuk dalam kantongnya. Sementara yang pendidikannya tinggi sampai bergelar profesor, doktor, empot-empotan tiap hari, buat beli beras aja kadang-kadang kurang ya. Begitu, semakin kesini orang semakin banyak hal yang dibanggakan dan disombongkan, dan semua itu berbahaya. Kenapa? Karena dia ujungnya nanti akan menganggap rendah orang lain, menghina orang lain. Insyaallah. Dulu sebelum masuk TV itu banyak kawan-kawan itu yang nasihatin, ente bikin YouTube katanya, ramein Instagram. Untuk apa? Saya bilang, supaya followernya banyak gitu. Terus kalau follower banyak bisa masuk TV gitu. Oh gitu ya. Ternyata Allah kalau punya mau nggak perlu tuh pakai follower banyak, tapi masuk TV. Sampai saya bingung, kok bisa saya dipanggil ya masuk ke Trans TV padahal follower saya cuma 600, saya bilang. Nggak ada yang nonton. Nanti kalau saya ceramah juga orang-orang nggak ada yang suka. Kita nggak lihat dari situ, Ustaz. Lihat dari hal yang lain. Bisa ternyata. Allah kalau sudah punya mau, nggak ada urusan tuh. Sampai sekarang juga follower saya nggak nambah-nambah, segitu-gitu aja. Sampai kata pembawa acaranya, ini diantara Ustadz yang paling sedikit followernya. Yang lain itu sudah angkanya itu 2 sampai 3 digit gitu. Yang ini masih 1 digit aja, kan nambah-nambah katanya. Jadi ada yang disombongkan. Yang dulu kayaknya apaan itu followers ya. Sekarang itu dibangga-banggakan. Sampai akhirnya banyak yang beli followers. Datang juga ke saya Ustadz itu. Ustadz mau nggak beli followers? Langsung naik nih 20.000. 1 juta juga bisa followersnya. Kok bisa? Gimana caranya? Saya bilang, tinggal beli aja. Nanti kita buatkan akun bodong. Waduh. Ada juga. Oh banyak Ustadz juga banyak yang pakai begitu. Wah, saya bilang jangan disamakan kita dengan kebanyakan Ustadz yang lain. Buat apa followers? Hanya untuk bangga-banggakan saja, sombong-sombongan gitu. Di samping mungkin ya pemasukan ada juga mungkin ya kalau banyak followersnya. Tapi kan tujuannya hanya jama' amalan wa addada, dan situ bahayanya ternyata. Masya Allah. Jadi itu bisa masuk kategori wailul likulli humazatil lumazah. Berarti nggak boleh Ustaz punya banyak followers? Ya boleh lah.
Kita punya banyak followers, bagus, tapi bukan dalam rangka untuk menyombongkan diri. Di situ, alhamdulillah Ustaz, follower saya banyak. Saya kalau upload video itu yang nyaksikan bisa puluhan juta. Bagus, maka kita upload yang baik-baik. Di situ ada nasihat, di situ ada edukasi, pahala kita banyak mengalir tuh. Jangan untuk dapetin banyak follower akhirnya joget yang aneh-aneh, macam-macam. Semakin aneh, semakin banyak followersnya itu. Coba lihat perempuan dengan laki-laki, lebih banyak followernya perempuan itu. Kenapa? Karena yang dilihat, yang dipertontonkan itu adalah aurat, sehingga followersnya banyak. Joget-joget, goyang pinggul apa segala macam, memperlihatkan puser, udelnya kemana-mana. Followersnya banyak memang, tapi kan nggak menyelamatkan kita itu. Itu celaka juga tuh, nauzubillah min dzalik. Taib. Jadi ambisius menimbun dan menghitung-hitung harta, apalagi sampai menghalalkan segala cara dan enggan menafkahkannya di jalan Allah, itulah sejatinya perbuatan tercela. Jadi fitnah harta bisa menyeret pemiliknya ke dalam neraka hutamah, bisa membuat pemiliknya mendustakan agama, bisa merusak nilai-nilai ibadah sholatnya, bisa membuat pemiliknya terlambat masuk surga. Nah, ini bahaya harta tuh. Fitnahnya itu. Yang paling parah menyeret pemiliknya ke dalam neraka hutamah. Ini paling parah nih, nyemplung ke dalam neraka. Atau bisa membuat pemiliknya mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu ayat atau surat Al-Ma'un, itu adalah ditujukan untuk orang-orang kaya di Mekah yang enggan berbagi kepada orang lain. Kaya dia, tapi enggan berbagi. Maka membuat pemiliknya mendustakan agama. Gak usah jauh-jauh, sekarang aja pemuka agama itu disetir oleh orang-orang yang punya duit. Masya Allah. Disetir. Apa kata yang punya duit? Ustadz juga kadang-kadang banyak juga ceramahnya disetir juga tuh. Gak boleh ngomong ini, gak boleh ngomong ini, harus begini. Diatur. Kenapa? Karena dia punya duit, dia yang bayar. Kalau enggak bisa. Masya Allah. Bisa merusak nilai-nilai ibadah sholatnya. Ya Allah, harta tuh. Paling minim dia selamat, tapi telat masuk surga. Karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan kepada ibunda Aisyah, nanti orang kaya yang selamat masuk surga dengan orang miskin yang selamat masuk surga, lebih duluan orang miskin. Orang kaya ini telat. Kata Aisyah, berapa lama telatnya ya Rasul? Nisful yaum, setengah hari. Jadi orang miskin sudah masuk dalam surga, orang kaya setengah hari setelahnya baru masuk ke dalam surga. Setengah hari Ustaz, sebentar. Setengah harinya nggak seperti kita ya. Sehari dalam hitungan Allah Subhanahu Wa Taala ada dua. Pertama, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun. Dalam surat Al-Ma'arij, itu dalam surat As-Sajdah misalnya. Dalam surat Al-Ma'arij kata Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, 50.000 tahun. Jadi Allah sebut sehari sama dengan 1000 tahun, ada yang mengatakan sehari sama dengan 50.000 tahun. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Kata Ibnu Asyur diantaranya, yang 50.000 tahun itu untuk hitungan di yaumul hisab. Jadi hari perhitungan itu di yaumul mahsyar, dibangkitkan di yaumul mahsyar, itu semua manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir kelar di sidang sehari, selesai. Tapi seharinya sama dengan 50.000 tahun. Berarti kalau ada orang telat masuk surga setengah hari, 25.000 tahun dia baru masuk dalam surga. Telat banget. Orang miskin sudah kemana-mana, udah puas dia di surga, baru nongol. Mana aja ente? Nyemplung ke neraka? Enggak, saya nggak nyemplung neraka. Kok baru nongol gini hari? Paling ini jawab apa? Checkpointnya kelamaan. Dia bilang begitu paling. Karena semua hartanya dicek, setiap item dicek gitu, masya Allah. Semuanya ditanya. Telat masuk surga, ya Allah. Pernah ya Rasulullah SAW dengan para sahabat kajian seperti ini. Ada Abdurrahman bin Auf. Kata Rasulullah, nanti di antara kita yang telat masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman sambil ngatung-ngatung, saya ya Rasul. Iya. Kenapa saya ya Rasul? Ente paling banyak hartanya. Oh, dibilang begitu Abdurrahman bin Auf nggak bisa tidur, Pak.
itu bukan dibilang nggak masuk surga, telat masuk surga, karena beliau termasuk al-mubasysyaruna bil jannah, salah satu sahabat yang diinformasikan insya Allah pasti masuk surga, al-mubasysyaruna bil jannah. Tapi kata Rasulullah telat masuk surganya, masuk surga cuman telat. Itu bikin nggak betah, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, akhirnya pusing mikirin gimana caranya supaya saya jatuh miskin. Sampai suatu hari terjadi paceklik. Orang-orang di Madinah ini semua pada berangkat perang. Begitu pulang, perang itu kadang 3 bulan, kadang ada sampai 6 bulan. Begitu pulang, mereka nyimpan kurma itu ketutup, rusak akhirnya. Begitu pulang, kurmanya pada rusak. Waduh, ini pasti dimakan udah nggak enak, dijual nggak laku, dibikin khamr udah diharamkan. Bingung, datang ke Rasulullah, ya Rasul, kurma kami rusak, kita tinggal berperang sekian bulan, ternyata kurma kami sudah pada rusak. Apa yang harus kami lakukan? Ini nggak bisa diapa-apain, dijual juga susah. Disitulah Abdurrahman bin Auf langsung sumringah, ini kesempatan saya jatuh miskin. Langsung diumumin, semua yang punya kurma busuk yang rusak, jual ke saya akan beli dengan harga 2 kali lipat. Yang bener ente Abdurrahman, bener, jangan bercanda, bener. Ini rusak loh, nggak bisa diapa-apain. Nggak apa-apa, saya beli. Dengan cara ini mudah-mudahan saya bangkrut. Akhirnya dibeli semua kurma itu dengan harga 2 kali lipat. Terkumpul di rumah Abdurrahman bin Auf. Nggak lama datang utusan dari Yaman. Orang Madinah, kami di Yaman terjadi wabah. Dan salah satu obat yang paling mujarab adalah kurma busuk. Kami beli dengan harga 10 kali lipat kalau kalian punya kurma busuk. Kata mereka, waduh, udah keburu diberi sama Abdurrahman tuh, cepat ke sana. Akhirnya datang ke rumah Abdurrahman bin Auf, dibeli dengan harga 10 kali lipat, nggak jadi miskinnya dia, masya Allah. Pemilik vaksin jadinya ya, vaksinnya kurma busuk zaman itu, masya Allah. Vaksin nggak kenal kelar ini ya. Ada lagi apa namanya? Omikron, vaksin lagi. Setelah itu nanti muncul lagi vaksin lagi, nggak kelar-kelar kita nanya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selesaikan. Apakah semua orang kaya pasti telat masuk surga? Enggak juga ya. Orang-orang kaya tapi hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, berinfak sudah tidak lagi hitung-hitungan dengan Allah, maka ketika itu hartanya tidak akan menghambat dia masuk ke dalam surganya Allah. Utsman bin Affan itu sahabat yang paling kaya. Rasul nggak bilang Utsman telat. Kenapa? Karena Utsman bin Affan itu kalau infak itu nggak pakai hitung-hitungan, tidak ada ad-dadahuni, nggak ada. Karena itu Allah pun tidak hitung-hitungan masukkan dia ke dalam surga. Langsung. Abu Bakar radhiyallahu an itu nggak hitung-hitungan berinfak, langsung. Maka orang-orang kaya yang tidak mau hartanya menghambat masuk surga, jangan hitung-hitungan dengan hartanya. Jangan dihitung-hitung dan jangan hitung-hitungan ketika berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sekaya apapun dia akan tetap masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa terlambat insya Allah. Jadi pelajarannya ketika kita kekurangan harta, boleh jadi itu cara Allah menyelamatkan kita dari fitnahnya. Ustaz, kenapa saya sudah kerja ini, usaha itu, enggak kaya-kaya Ustaz, capek saya Ustaz. Ya kalau yang dicari kaya ya enggak kaya-kaya. Yang kita cari mestinya berkah. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, kalau kita cari berkahnya cukup insya Allah. Orang-orang ada tuh yang penghasilannya sebulan enggak sampai 1 juta, tapi cukup-cukup aja tuh. Anak-anaknya bisa pada kuliah tuh. Ada seorang tukang beca punya anak 5, 5-5-nya jadi sarjana. 5-5-nya sarjana. Ada seorang gubernur di salah satu bank, perusahaan bank negara, punya anak 2, dua-duanya nggak kelar sarjana. Berapa gajinya jadi gubernur bank itu ya? Dan nggak berseri lah nomornya. Kalau bank BI doang yang pakai gubernur, yang lainnya apa? Direktur ya, direktur bank. Cerita ke saya itu, beliau. Saya jadi direktur Ustaz, punya 2 doang anak, nggak kelar kuliahnya, nggak beres, 2 doang itu. Ternyata bukan di harta. Dibilang saya berlima, bapak saya petani, kami 5-5-nya semua sarjana, 5-5-nya sukses.
Kakak saya dia jadi rektor di sebuah kampus, yang satu jadi dokter, yang satu lagi di pengusaha, saya direktur bank. Kami semua sukses. Sekarang anak saya cuma 2, nggak sukses, susah sekali menyekolahkannya. Subhanallah. Jadi boleh jadi ketika kita kekurangan harta, itu cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnahnya. Maka seorang muslim Allah berikan harta berlebih, bersyukur. Boleh jadi di situ cara Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Ketika kita diberikan kekurangan harta, bersabar. Boleh jadi sabar kita itulah yang membawa kita ke dalam surga. Dalam surat Asy-Syura ayat 27 itu orang banyak bertanya, kenapa sih nggak dibikin kaya aja kita semua? Walau basatallahu rizqa ala ibadihi, seandainya Allah kasih rizki kepada semua hamba-hambanya, apa kata Allah? La baghaw fil ard, pasti akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Karena kecenderungan orang kalau punya banyak duit, banyak harta, cenderung berbuat maksiat. Itu pasti. Orang miskin cenderung nahan-nahan diri untuk maksiat. Kenapa? Ya mau maksiat gimana? Boro-boro buat maksiat, buat makan sehari-hari aja susah. Tapi kalau sudah punya, kebutuhan rumah sudah terpenuhi, kendaraan udah ada, rumah udah ada, sudah tercukupi semuanya, baru di situ mikir, apalagi sekarang ya? Pasti gitu. Makanya kenapa puber kedua rata-rata usia 40 ke atas? Karena 40 ke bawah belum sempat mikirin itu, Pak. Masih mikirin cicilan, mikirin anak sekolah. Tapi kalau sudah ke situ, rumah udah lunas, kendaraan udah beres, anak-anak pun sudah selesai. Apa tuh mikir, lihat ke rumah, bini kok kayaknya nggak ganti-ganti, nggak keren juga. Ya udah mikir ke situ sudah tuh. Muncul puber kedua. Masya Allah. La baghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadari may yasha. Tapi Allah Subhanahu wa taala membatasi sesuai dengan kadar takdirnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang ini dapatnya segini, dapatnya segini, dapatnya segini. Bahkan Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Asy-Syura ayat 27 itu, beliau mengutipkan asar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna min ibadi," di antara hamba-hambaku itu, man la yaslih imanuhu illa al-ghina. Ada hambaku itu yang imannya itu enggak beres kecuali dia hidupnya kaya. Maka aku bikin kaya. Lau afqartuhu, kalau aku bikin miskin nih orang, imannya rusak. Maka Allah bikin kaya. Ada orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, imannya baru beres kalau dia miskin. Jadi kalau banyak duit itu ngayap kemana-mana gitu, maka dibikin miskin. Kalau miskin di masjid aja kerjaannya, maka dibikin miskin tuh orang. Ya. Kalau saya bikin kaya, rusak. Ada orang yang imannya sempurna kalau dia sehat, maka aku bikin sehat. Kalau sakit ngeluh, kalau sakit dia meratap sehingga imannya rusak, maka aku bikin sehat terus dia. Sebaliknya ada orang yang imannya baru benar kalau dia sakit, maka dia kayak sakit. Begitulah seterusnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta, bersyukur. Mudah-mudahan harta ini yang membawa saya masuk ke dalam surganya Allah. Ketika kita diberikan kekurangan harta, juga bersyukur dan bersabar. Boleh jadi Allah sedang menyelamatkan kita dari fitnahnya itu, dan mudah-mudahan ini cara Allah membuka peluang buat saya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim boleh mengumpulkan harta. Ya. Di sini dari hadis dari Amr bin al-As, "Ya Amr, inni uridu an ab'atsaka ala jaishin fayughnimaka Allah wa arghab laka raghbatan minal mali salihatan." Qultu inni lam uslim raghbatan fil mal. Innama aslamtu li raghbatan fil Islam fa akuna ma'a Rasulillah. Qala ya Amr, ni'mal mal salihu lil mar'i salih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Amr," kepada Amr bin al-As, "saya mau kirim kau menjadi panglima perang bersama dengan pasukan. Nanti kau menang, dapat harta rampasan perang, kau kaya. Kau bisa mendapatkan harta yang banyak." Apa kata Amr bin al-As? "Inni lam uslim raghbatan fil mal." Ya Rasul, saya masuk Islam sama sekali bukan karena harta. Nggak ada urusan, mau kaya mau miskin saya tetap jadi muslim. Kata Rasul, kata dia, "Fa akuna ma'a Rasulillah." Yang terpenting saya bisa bersama Rasul. Selesai sudah. Nggak ada urusan mau miskin mau kaya. Apa kata Rasulullah? "Ya Amr, Amr nggak boleh begitu. Kau masuk Islam sudah tidak aku ragukan, bukan karena harta. Kau masuk Islam bukan karena takut miskin segala macam, bukan. Itu sudah yakin. Tapi yang pasti ni'mal mal salihu lil mar'is salih."
Sebaik-baik harta itu ketika berada di tangan orang soleh. Dan aku lihat engkau ya Amr bin Al-As adalah orang soleh, maka kau harus kaya. Gitu. Jadi boleh kita mengumpulkan harta. Yang tidak boleh adalah menghitung-hitungnya dalam rangka menyombongkan diri dan menganggap rendah kepada orang yang kita anggap sedikit hartanya. Itu barangkali wallahu ta'ala alam bissawab. Barangkali sebelum tutup ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan. Jika saya ada yang keliru, falyatafadhal masykura. Tambahan, Pak Haji? Jadi, Ustaz, tambahan? Cukup insyaallah. Berapa menit lagi? Masih 8 menit. Masih lama ya? Masih? Baik, kalau gitu masih bisa kita lanjutkan. Yahsabu anna malahu akhladah. Nah, di sini larangan mengumpulkan harta adalah ketika dia mengira bahwa hartanya itu bisa membeli segalanya. Padahal untuk membeli kebahagiaan saja harta nggak bisa. Dia bisa membeli barang-barang mewah, tapi dia tidak bisa membeli kebahagiaan. Dia mungkin bisa menyewa hotel mahal untuk dia menginap, tapi dia tidak bisa membeli rasa kantuk gitu. Dia bisa. Dia bisa membeli makanan-makanan yang mewah, yang mahal, tapi dia tidak bisa membeli kepuasan hatinya, nggak bisa. Ya. Kebahagiaan itu tetap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak orang-orang kaya yang berakhir gantung diri. Betapa banyak orang-orang kaya yang tidak mendapatkan kebahagiaan dari harta kekayaannya. Ya Allah. Ada orang tua, dia punya harta banyak berlimpah, sebelum meninggal hidupnya merasa sangat sengsara. Cerita, kenapa Pak? Kok sedih gitu? Bapak belum meninggal ini hartanya, asetnya di sini. Banyak sekali, saya bilang. Apa yang disedihkan, ditakutkan? Ustaz, saya sedih sekali. Saya belum mati aja, anak-anak saya sudah pada ributin harta. Belum mati, Ustaz. Ternyata harta itu sama sekali nggak bisa membahagiakan saya. Saya pikir saya punya harta banyak, saya bisa membahagiakan saya dan anak-anak saya. Belum mati, saya sudah tersiksa, Ustaz. Saya sudah nggak bahagia. Sampai dia bilang, saya sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau bisa sebelum mati bikin saya bangkrut, semua harta ini habis, katanya. Ngeri banget itu. Yang nggak punya harta pengen banyak harta, yang punya banyak harta pengen nggak punya harta. Aneh kadang dunia ini. Masya Allah. Jadi yahsabu anna malahu akhladah. Ini yang bahaya. Jadi kata Imam Ikrimah, dia mengira bisa menambah usia. Yahsabu anna malahu akhladahu, dia mengira hartanya itu bisa mengekalkannya. Apa maksudnya? Bisa menambah usia. Jadi kalau orang banyak duit, umurnya lebih panjang. Nah, ini menurut mereka. Memang ya, secara umum orang kaya itu dia bisa membeli peralatan medis ya, sehingga mencegah dia dari meninggal cepat ya. Karena dia bisa berobat di rumah sakit mahal, dia bisa beli vitamin, obat-obat, suplemen segala macam. Luar biasa. Saya salut ke beberapa ustadz gitu yang aktivitasnya sedemikian tinggi. Artis-artis yang tidurnya sehari semalam itu cuma 2 jam, 1 jam. Saya bilang kok bisa ya? Saya yang tidurnya 6 jam aja udah kelenger. Bengek, suara udah habis kemana-mana gitu. Kok bisa? Mereka bilang pakai suplemen lah Ustadz. Saya pun minum madu. Ustadz, berapa harga madunya? Ya sesuai yang ditawarkan, 200.000. 200.000 nggak bikin sehat Ustadz, katanya. Beli dong yang harganya 2 juta sebotol segini Ustadz. Ada Ustadz. Dikasih lihat. Sampai dikasih cobain itu Pak. Jadi madu segini lah botolnya itu. Saya disuruh nyobain sedikit, seujung sendok saja. Nyobain. Wah, enak banget ini Pak. Ini beli di mana Pak? Ini saya belinya langsung Ustaz di Yaman. Dikirim dari Yaman ke sini. Harganya berapa Pak? 5 juta. Segini 5 juta. Oh, pantesan sih bilang ya. Saya segini 50.000. Dia 5 juta. Oh iyalah. Memang ya, orang bisa lebih sehat dengan harta, tapi tidak menjamin dia lebih lama hidupnya. Nggak jaminan. Banyak orang-orang kampung yang nggak punya duit juga usianya panjang, bisa lebih sehat, lebih kuat ya, banyak juga. Nah ini orang-orang dulu mengira yang punya banyak harta itu dia lebih lama hidupnya. Itu kata Ikrimah. Kata As-Suddi bisa mencegahnya dari kematian. Nah ini juga banyak orang sekarang menganggap
dia punya harta yang banyak, dia bisa selamat dari kematian. Padahal walau kunta fi burujim musyayyadah, meskipun kau bersembunyi di gedung yang menjulang tinggi, kematian yang akan mendatangimu. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian yang akan mendatangimu. Masya Allah. Kalau kata Al-Mawardi, yahsabu annama lahu akhlada, maksudnya adalah mereka menganggap hartanya berguna setelah dia mati. Berguna memang ketika harta itu kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak diinfakkan di jalan Allah, ya tidak ada gunanya. Orang sekarang berlomba-lomba meninggal dimakamkan di Sandiago Hill atau di Al-Azhar Memorial, apa istilahnya? Di sampingnya itu ya, Memorial Park, apa istilahnya? Al-Azhar Memorial Park ya. Berapa tuh satu lubang itu? 50 juta ya? 20-an? Full AC. Iya, tetap aja di situ. Apa dipikir malaikat di situ lebih ramah? Enggak juga. Yang ramah satpamnya, iya. Begitu kita masuk, penjaganya, satpamnya, penggali kuburnya ramah-ramah betul. Lebih ramah betul dibandingkan makam-makam di sini. Tapi malaikat penjaga kubur nggak ada yang lebih ramah. Nggak ada. Tetap aja kalau memang nasibnya harus digaplok, ya digaplok juga. Saya kan udah mahal ini, bayarnya 50 juta. Nggak ada urusan. Tetap aja digampar, ya digampar sama malaikat ya. Disiksa ya disiksa, nggak ada urusan. Tetap ditanya. Nah. Tapi kalau mau meninggal dimakamkan di sana ya bolehlah, nggak apa-apa. Berinfak, asal jangan di Sandiago Hill karena situ nggak jelas infaknya kemana. Kalau di Al-Azhar Memorial Park itu ya katanya jelas ya untuk infak, diwakafkan ya, bolehlah. Baik, sudah masuk waktu Isya. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah selalu mudahkan kita dalam memperoleh harta yang baik, dan mudah-mudahan Allah bantu kita untuk bisa mengelola harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta kita yang kita punya itu bisa mendatangkan keselamatan dan keberkahan hidup kita di dunia, memudahkan kita untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan besok di yaumul qiyamah harta kita pula yang mudah-mudahan menyelamatkan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.